perhatian bagi kita ketika kita tidak mampu membalas kezaliman orang lain, ketika kita mampu bersabar atas perlakuan orang lain, yakinlah Allah yang akan membalas. Lihat, man darallahu bih, barang siapa yang memberi mudarat kepada orang lain, maka Allah sendiri akan memberi mudarat kepadanya. Wa man syaqqallahu alaihi, barang siapa yang memberi kesusahan, kesulitan kepada orang lain, maka Allah pun akan memberikan kesulitan kepadanya. Ya, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jemaah sekalian, Bapak Ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan atau menjadi petunjuk kepada dua pokok dalam agama. Ya. Aslaini min usulis syariah. Yang pertama adalah bahwasanya balasan yang diberikan Allah kepada hambanya min jinsil amal, sesuai dengan perbuatan hambanya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan hambanya, fil khair wasyarr, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ya, adapun jika perbuatan baik, Allah balas dengan surga. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi wa hadza min hikmatillah allati yuhmadu 'alaiha, dan ini salah satu hikmah yang diberikan Allah SWT yang patut untuk kita syukuri. Peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Ya, man yassara ala muslim yassarullah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang beri kemudahan ya seseorang di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan, lihat, fid dunya wal akhirah, double. Ya, apalagi sekarang musim isoman, karantina mandiri, orang tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja 14 hari. Ya, mungkin kalau pegawai negeri tidak berkurang penghasilannya, atau punya usaha yang punya karantina. Nah, bagaimana yang dia pedagang dan sebagainya yang butuh keluar, dia otomatis berkurang. Nah, kita bantu, ya, bantu semampu kita. Bisanya memberikan beras 5 kilo, kita berikan, memberikan kemudahan. Kenapa? Double. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, kita berikan lauk pauk, ya, hampir setiap desa ada yang isoman, kita bantu semampu kita. Atau sekedar ada anak kecil di rumahnya, kita belikan jajan, susu dan sebagainya. Itu bentuk yassara, ya, bentuk man yassara ala muslim yassarallah. Barang siapa memudahkan, memberi kemudahan, menolong dalam keadaan sulit, yassarallah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberi kemudahan dunia dan akhirat. Nah, wa man faraja an mu'min kurbatan min kurbi dunya farajallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang beri jalan keluar ketika hambanya ketika sedang kesulitan. Kemarin kita sudah bahas tentang syafaat. Ya, bagaimana kita datang saudara kita sedang butuh pekerjaan, padahal dia punya anak istri, dan kita berikan syafaat, termasuk dalam ini. Qurbatan min qurbi dunya farajallah, maka Allah akan memudahkan, memberi jalan keluar di hari akhir, salah satunya di mahsyar. Ya, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tahu bahwa mahsyar itu kondisi paling sulit. Ya, ketika di situ, ya, berbeda dengan di surga, seseorang bisa saling menyelamatkan yang lain. Seorang suami bisa menyelamatkan istrinya, orang tua bisa menyelamatkan anaknya, anak bisa menyelamatkan orang tuanya. Tapi di mahsyar masih sendiri-sendiri. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni.
anak tidak peduli dengan ibu bapaknya, suami tidak peduli dengan istrinya, istrinya tidak peduli dengan suaminya, tetangga tidak peduli dengan tetangga yang lainnya, masing-masing likulli imri'in sya'nu yughni. Ya, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai-sampai masing-masing saling berteriak minta tolong satu sama lainnya, tidak bergeming. Masya Allah jemaah sekalian, lihat, kita cari kemudahan di akhirat dengan apa? Memberi kemudahan kepada saudara kita. Sampai-sampai ada seorang anak minta diboncengin oleh ayahnya unta, sementara unta yang dinaiki ayahnya memiliki sayap. Padahal yang lain sedang tenggelam. Ada yang berjalan dengan kedua bibirnya, ada yang berenang di tengah keringatnya sendiri, ada yang mataharinya sejengkal, tapi dia ketika berjalan di mahsyar menaiki unta yang terbang karena memiliki sayap. Salah satunya kita cari kemudahan di dunia. Makanya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, dunia memang singkat tapi menentukan. Ya, kehidupan dunia rentang waktunya paling singkat daripada kehidupan dunia yang akan kita lewati di ba'as, ya, mahsyar. Itu jauh lebih lama daripada dunia. Tapi dunia ketika kita mampu memanfaatkan, menentukan kehidupan akhirat kita. Makanya jemaah sekalian, waktu yang singkat ini maka kita pergunakan untuk hal yang bermanfaat. Apalagi di masa-masa pandemi ini jemaah sekalian, ya, kondisi kita luar biasa, ya. Hampir setiap hari kita mendengar saudara kita meninggal. Yang penting kita sudah ikhtiar, ya, apapun yang jadi kita tawakal kepada Allah. Entah bagaimana nanti itu urusan Allah. Nah, kuncinya jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, berarti kita semua itu masih ada pada sisa-sisa umur kita. Nah, kita tinggal isi dengan yang manfaat. Ya, jangan sampai kondisi pandemi kita tidak produktif. Ya, jangan sampai di musim seperti ini kita malah dihinggapi ketakutan yang berlebih, sholat jadi males, baca Quran. Justru sebaliknya, seperti ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah, tambah dekat dengan Allah. Ketika ditakdirkan sebagaimana saudara kita yang lebih dahulu, kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang penting jemaah sekalian. Ketika kita ditakdirkan di masa-masa sulit seperti ini, kita di atas kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, innal insana ma'al khawatim. Manusia itu dilihat dari bagaimana akhir hidupnya. Mari jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai kondisi pandemi yang menyulitkan kita tidak produktif dalam beribadah. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, man'ud dori wal mudarah. Terlarangnya kemudorotan dan memberi mudorot. Ya. Hadis yang lain Rasulullah SAW, la dororo wala diroro. Janganlah kalian memberi kemudorotan baik yang sengaja atau tidak disengaja. Ya, salah satu bentuk ikhtiar kita memakai masker dalam rangka apa? Melindungi saudara kita dari apa? Droplet yang memungkinkan kita membawa virus. Karena COVID ini ya menularnya lewat droplet yang ada ketika kita bernafas. Ya, ini hadisnya, la dharra wala dirara. Ya, mungkin seperti saya yang aktivitasnya luar, ya, saya pakai masker dalam rangka mengamankan hadis ini. Mungkin panjenengan tidak pakai masker, amankan apa? Tidak berpergian jauh, ya, karena masih seputar sini. Nah, saya keluar dari daerah sini, berarti masih memberi kemungkinan membawa virus. Ya, disengaja atau tidak sengaja, ketika saya tidak pakai masker memberi mudarat. Nah, la darara wala, terlarangnya kemudorotan dan memberi mudarat. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, wad-dararu yarji'u ila ahadi amran, dan kemudoratan itu kembali kepada salah satu di antara permasalahan, yang di antaranya adalah hilangnya kemaslahatan. Ya, sebagaimana
yang pernah disinggung, ya suatu hari ada seorang pemuda lewat sebuah jalan. Dia menemukan sesuatu yang mengganggu perjalanan orang yang lewat jalan tersebut. Artinya apa? Hilangnya kemaslahatan jalan. Jadi orang terganggu, ya, orang kurang nyaman ketika lewat, maka kita singkirkan. Nah, itu hal-hal yang memberi gangguan pada jalan adalah hilangnya kemaslahatan, kenyamanan bagi pengguna jalan, ranting, ya, paku-paku dan sebagainya, batu-batu yang membahayakan pengendara kita hilangkan. Kenapa? Yang dimaksud kemudaratan adalah apa? Imma tafwifu maslahatin, hilangnya kemaslahatan. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, dan termasuk kemudaratan yang lain adalah berbuat curang, licik, ya, tipu daya, atau juga mengurangi takaran, ya, misalnya pedagang menimbang, ya, ada diakali, ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yustawfun. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Apabila dia menimbang, ya, dia berbuat curang, ya, itu termasuk memberi mudarat kepada saudara muslim, saudara yang lainnya. Kemudian waqatmul uyub fiha, dan menyembunyikan aib, ya, menyembunyikan kekurangan, ya, misalnya sebagaimana Rasulullah SAW beri contoh kepada kita ketika berdagang kain. Dia cerita kepada pedagangnya, ini ada cacatnya, sehingga apa? Harganya miring. Nah, bukan malah disembunyikan, sehingga apa? Nabi Muhammad mendapat kepercayaan dari pelanggan, sehingga apa? Untung besar. Kenapa? Ada keberkahan dari kejujurannya ketika berdagang, ya, ada. Atau pedagang, ya, yang manis-manis di atas, dagang buah, yang kecut-kecut di bawah, nah, dicampur aduk, dia tidak jujur. Padahal kalau jujur, justru Allah akan mendatangkan keberkahan pada dagangannya. Lihat Rasulullah SAW sehingga sukses dalam berdagang. Faedah berikutnya adalah wa min hadas sukhriyah bil khalqi, di antara bentuk kemudaratan adalah menakut-nakuti sekalipun bercanda, istilah sekarang itu ngeprank. Nah, ini dia. Wa min hadas sukhriyatu bil khalqi wal istihza'u bihim, menakut-nakuti kaum muslimin sekalipun hanya dengan bercanda, ya. Banyak, ya, channel-channel dalam rangka mendapatkan uang banyak, ya, konten setan pocong, ya, ngaget-ngagetin banyak orang, itu haram, ya, haram. Lihat, karena apa? Ini bentuk kemudaratan yang diberikan kepada orang lain. Wa min hadzas sukhriyatu bil khalq, menakut-nakuti manusia sekalipun bercanda, apalagi memang mencari uang dari situ, haram, ya, ngeprank, ya, menakut-nakuti dengan hantu dan sebagainya, bikin kaget. Dan anehnya itu viewernya banyak banget, Masya Allah. Berarti uang yang dihasilkan haram. Kenapa? Dari hasil yang memberi mudarat kepada banyak orang. Na'udzubillah, ya, di-share sana sini, itu dosa jariah, ya. Na'udzubillah. Jadi orang pengen cepet, ya, duitnya mengalir dari Facebook maupun YouTube. Na'udzubillah. Lihat, ya, menakut-nakuti orang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Taala. Berikutnya Rasulullah SAW ayyurada mumarridun ala musih, ya, perintah dari Rasulullah SAW, naha Nabi SAW. Rasulullah SAW melarang mengumpulkan orang yang sakit dengan yang sehat. Ini dasar dari karantina atau isolasi mandiri, agar apa? Yang lain tidak terkena mudarat. Nah, ini dasarnya isolasi mandiri, ya. Jangan dikira Islam tidak lengkap. Lihat, naha Rasulullah nahyu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyurada mumarridun ala musih, melarang mengumpulkan yang sakit dengan yang sehat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, ya, innallaha yajlibu lahul khair wa yadfa'u anhu ad-darara wal masyaq, ya.
Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibuatnya dalam rangka apa? Mengganti dengan kebaikan. Wa yadfa'u anhu ad-darar wal masyak, dalam rangka menolak kemudaratan dan kesulitan. Ya, adanya hadis ini ya dalam rangka mengganti kemudaratan yang ditimpa manusia dengan kebaikan. Wa yadfa'u anhu ad-darar wal masyak, dan mengganti dan dalam rangka menolak ya kemudaratan dan kesulitan.